Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di dunia tanaman cabai. Beginilah penampakan cabai yang sering di pruning. Ini buahnya sangat lebat walaupun tidak menggunakan pelebat buah. Cuma saya selalu melakukan pruning, pembuangan daun segitiga. Setiap saya lewat di sini saya buang semampu saya. Karena kalau cabai di atas 5.000 pohon itu tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Kalau membuang daun harus menggunakan tenaga orang lain. Tapi kalau 5.000 ke bawah masih bisa diatasi satu orang untuk membuang daunnya atau pruning. Ini sudah banyak bunganya juga. Ini semua daun bawahnya saya buang. Tunas-tunas barunya juga saya pruning. Ini sudah mulai berbuah juga. Ini juga tunas ini. Cepat sekali besar karena saya selalu buang daunnya. Ini tunas-tunas sudah berbuah semua. Ini tunas ya. Jangan takut membuang, tidak ada masalah ya. Lihat, tinggal sedikit jangan saya simpan. Di jalur ini rata-rata sudah berbuah ya. Ini sudah ada yang matang juga. Ini lumayan lebat ya, tidak menggunakan pelebat buah. Ini tanpa semprot-semprot. Jadi kalau ada waktu jangan takut membuang daun bawahnya. Biar pucuknya lancar keluar. Walaupun cabai gunung kalau perawatannya bagus, ya hasilnya juga bagus. Tidak mengecewakan. Walaupun prosesnya rumit, selalu pruning, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Ini tanpa penyemprot-nyemprot, tanpa fungisida, tanpa pestisida. Buahnya juga lebat. Lihat, bunganya banyak sekali ya. Setiap pucuk ini ada bunga kecil semua. Ini mungkin 1 bulan lagi ya panen di sini jalur ini. Kalau jalur bawah kemarin sudah panen, namun belum begitu banyak karena tidak bersamaan berbuah ya. Karena dulu tanamnya juga bervariasi. Ini jarak tanamnya 80 cm. 80 cm jaraknya. Ini tinggal 1 jengkal lagi ya ketemu daunnya. Ini cabai masih muda. Nanti kalau sudah agak tua mungkin dahan-dahannya ke sini berselang-seling. Kemudian tengahnya di sini berapa kemarin 1 meter kalau nggak salah sini. Ada 1 meter. Ada yang 80 nggak rata ya. Karena kita nggak menggunakan meteran, cuma agak-agak saja. Kemudian barisan ke samping sana 4 meter baru ada tanaman cabai lagi. Nah, ini 4 meter. Dari sini 4 meter ke sana.
Karena di tengah-tengahnya ada tanaman ini. Tahu di tempat kalian apa namanya ini? Ini tanaman atsiri atau biasa dikenal orang nilam. Jadi itulah saya kasih kosong tengah-tengahnya sini 4 meter untuk menanam ini nilam. Ini rumputnya belum saya buang karena musim panas. Kalau saya cabut ini pohonnya cepat kering. Ini kan masih muda, baru 1 bulan lebih sedikit ini baru ditanam, sudah mulai bertunas. Kadang orang bilang, kenapa tanam cabai renggang sekali 4 meter tengah-tengahnya. Nah, itulah alasannya, ada tanaman nilam. Terus di sana cabai lagi, begitu pula ke sana terus 4 meter tanaman cabai lagi 2 baris sampai ke ujung sana. Kalau yang bagian bawah sana 1 baris tapi 5 meter di sana. Tengahnya juga nilam seperti ini. Oke, kembali lagi ke cabai. Jadi kalau musim panas, ini yang sering muncul di cabai ya. Ini, tapi ini harus dibuang juga. Ini virus ini seperti ini kuning-kuning. Ini bisa menggugurkan buah sama bunga kalau tidak dibuang. Ini nih. Biasa kalau musim panas banyak ini, apalagi kalau kurang nutrisi ya. Banyak sekali ini keluar. Tapi saya biasa melakukannya itu dengan membuang yang bahaya dekat pucuk itu. Dia bisa menggugurkan bunga sama pucuk-pucuknya. Kalau di bagian-bagian tengah sini tidak terlalu masalah. Itu nanti jatuh sendiri. Cuma yang dekat pucuk begini bahaya, ini nanti bisa menggugurkan pucuk kalau tidak dibuang. Ini penyakit musim panas ya, biasanya musim panas banyak begini keluar. Karena saya tidak menggunakan penyemprot. Ini ada penyemprotnya, cuma saya tidak mau pakai penyemprot. Karena saya mengutamakan kualitas. Kalau kuantitas nomor 2, saya utamakan dulu kualitas. Kualitas untuk konsumen. Kalau tidak pakai racun, otomatis konsumennya senang. Jadi kalau masih bisa diatasi dengan tangan begini, ya tidak usah menggunakan penyemprot ya. Kasihan yang beli, kasihan yang makan. Karena racun itu kan mengandung penyakit ya. Walaupun tidak secara langsung, tapi lama-kelamaan berdampak kepada kesehatan. Jadilah itulah kira-kira alasan saya kenapa saya tidak menggunakan penyemprot. Karena saya mengutamakan pelanggan ya, konsumen. Karena kalau banyak racun bahaya dikonsumsi di kesehatan. Jadi bukan saya sombong, bukan apa ya, kenapa saya tidak pakai semprot. Ya itulah alasannya. Mengutamakan pembeli. Kalau orang tahu kita tidak menggunakan penyemprot, otomatis senang dia beli. Jadi kira-kira begitulah kawan. Cuman kalau cabai 5.000 ke atas ya, 5.000 pohon ke atas harus menggunakan tenaga orang lain. Tidak bisa diatasi dengan sendiri. Kalau cuma 5.000 pohon ke bawah masih bisa diatasi.
Jadi saya selalu menggunakan perangkap seperti ini untuk menangkap hama ya. Kalau tidak menggunakan penyemprot harus banyak menyimpan ini di keliling kebun, di tengah-tengah juga. Ini tahan sama air ya, kena hujan juga tetap lengket ini. Ini dari China. Atau menggunakan petrogenol menangkap lalat buah. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada buah jatuh-jatuh ya, berarti lalat buah tidak hinggap di sini, cuma lewat ya. Semoga kedepannya begitu terus ya. Biasanya kalau banyak lalat buah kan banyak yang jatuh di sini. Apalagi musim begini sudah mulai mateng ya. Biasanya berguguran kalau banyak lalat buah. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke sesama petani cabai seluruh Indonesia.